Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Febianti dengan NIM 2304239 yang akan membawakan materi mengenai perkembangan reformasi di Indonesia. Dengan mata kuliah Reformasi Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri SIP MSI dan Ibu Dotranda Jumiati MSI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu isu-isu perkembangan reformasi di Indonesia. Reformasi di Indonesia mengacu pada periode perubahan politik dan sosial yang dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim otoriter Presiden Soeharto. Gerakan reformasi bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan, serta mengatasi permasalahan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi juga ditetapkan pada birokrasi dengan tujuan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan perubahan mendasar pada sistem. Perkembangan reformasi di Indonesia adalah proses yang berkelanjutan, dan isu-isu ini mencerminkan berbagai tantangan dan pencapaian yang telah terjadi sejak tahun 1998. Pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengatasi isu-isu ini dan mewujudkan visi reformasi yang lebih baik untuk Indonesia. Reformasi birokrasi memiliki makna mendalam sebagai bagian agenda reformasi administrasi publik Indonesia. Dalam perkembangannya, tantangan terbesar dalam melaksanakan reformasi administrasi Indonesia adalah kemampuan untuk memahami kebutuhan dan kepentingan bangsa yang diikuti dengan kemampuan untuk melaksanakan agenda yang ada secara konsisten. Perkembangan reformasi di Indonesia. Sejak reformasi dimulai pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa perkembangan penting yang terjadi dalam reformasi di Indonesia. Yang pertama yaitu jatuhnya rezim Orde Baru. Reformasi dimulai dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Protes massal dan demonstrasi mahasiswa memaksa Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998 setelah berkuasa selama 32 tahun. Yang kedua yaitu demokratisasi. Salah satu tujuan utama reformasi adalah memperkuat demokrasi di Indonesia. Hal ini tercermin dalam perubahan sistem politik, termasuk pemilihan umum bebas dan adil serta kemerdekaan pers. Yang ketiga, hak asasi manusia. Reformasi juga berfokus pada pemajuan hak asasi manusia. Kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berpendapat menjadi bagian penting dari perubahan ini. Yang keempat yaitu reformasi ekonomi. Selain aspek politik, reformasi juga mencakup reformasi ekonomi dengan upaya untuk mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu otonomi daerah. Reformasi juga mencakup pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah di Indonesia, sehingga mereka dapat mengelola sumber daya dan urusan lokal dengan lebih mandiri. Yang keenam yaitu korupsi. Penanggulangan korupsi adalah salah satu isu utama dalam reformasi. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah salah satu langkah penting dalam upaya ini. Yang ketujuh yaitu hak minoritas. Reformasi juga mencoba untuk meningkatkan perlindungan hak minoritas, termasuk hak-hak etnis, agama, dan gender. Kedelapan yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus dalam upaya reformasi dengan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu sektor-sektor pemerintah yang sudah mengalami reformasi di lembaga atau organisasi. Yang pertama yaitu sistem politik. Reformasi politik meliputi perubahan dalam sistem pemilihan umum, partai politik, dan pengawasan terhadap politisi. Pembentukan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi atau Kemenpan RB juga merupakan bagian dari reformasi ini. Yang kedua, hukum dan peradilan. Pembaruan di sektor hukum termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisi Kejaksaan, dan reformasi di dalam peradilan untuk meningkatkan independensi dan efisiensi. Yang ketiga, pendidikan. Reformasi di sektor pendidikan melibatkan perubahan kurikulum, peningkatan akses pendidikan, dan upaya peningkatan kualitas pendidikan. Yang keempat yaitu kesehatan. Reformasi di sektor kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, mengurangi biaya akses, dan memperkuat sistem kesehatan. Yang kelima, ekonomi dan keuangan.
Reformasi ekonomi meliputi perubahan dalam regulasi bisnis, peningkatan transparansi keuangan, dan upaya untuk meningkatkan investasi. Yang keenam, lingkungan hidup. Isu-isu lingkungan hidup juga telah mengalami reformasi dengan fokus pada perlindungan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat telah berkembang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Yang kedelapan, media dan informasi. Kebebasan media dan akses informasi telah mengalami perubahan, memungkinkan media untuk melaporkan berita secara lebih independen. Yang kesembilan yaitu agama dan kebudayaan. Upaya telah dilakukan untuk mempromosikan toleransi agama dan kebudayaan serta melindungi hak minoritas. Baiklah, itulah saja pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.